Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Alipius STH. Beliau seorang pendeta Dayak di Kalimantan Barat yang coba selama lebih dari 20 tahun ini mendalami dunia spiritualitas Dayak. Jadi seperti apa perbincangannya, mari kita ikuti. Kami coba membahas beberapa fenomena sosial terkait dengan dunia spiritualitas yang sedang hangat pada akhir-akhir ini. Ya, saya ingin bertanya dengan Pak Pendeta, kira-kira spiritualitas yang sedang menggejala ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Pendeta secara teologi Kristen maupun dari sisi teologi orang Dayak? Akhir-akhir ini memang kalau kita perhatikan perkembangan spiritualitas di daerah kita sangat tinggi, spiritualitas lokal, spiritualitas istilahnya untuk agama asli Dayak itu 2-3 tahun terakhir sangat meningkat tinggi. Jadi yang seolah-olah naik ke permukaan, naik ke permukaan. Jadi minat anak-anak muda untuk untuk belajar spiritualitas makin tinggi. Betul. Terutama anak-anak muda Dayak. Nah, terkait dengan fenomena ini sebetulnya ada apa sih kalau menurut Pak Pendeta? Selama ini kan kalau kita lihat ke gereja dulu, memang kalau kita melihat di gereja, artinya ada terjadi kekosongan rohani selama ini awalnya itu di gereja yang tidak terjawab oleh gereja. Akhirnya ketika anak-anak muda kita ini ketemu dengan yang spiritualitas lokal yang aslinya orang Dayak itu, akhirnya mereka mendapatkan di situ jawaban. Ini karena kekosongan rohani. Spiritualitas. Ini menarik. Istilah kekosongan rohani ini menarik karena sebetulnya para penyiar agama juga sebetulnya tidak tinggal diam ya dengan situasi sekarang ini. Hanya yang menarik kemudian toh masih muncul saja kekosongan rohani. Jadi ketika anak-anak ini mendapatkan tempatnya, mereka kemudian melihat ada kelompok-kelompok, ada komunitas-komunitas spiritual, kemudian akhirnya mereka tertarik untuk bergabung. Nah, tapi dari sisi pandangan teologi Kristen, menurut Pak Pendeta gimana? Kalau kita melihat, kalau di teologi kita lihat hal ini adalah suatu, memang itulah jawaban untuk batin, jawaban untuk secara psikologi, secara jiwa. Tuhan itu, kita mengenal Tuhan itu kan secara pertama untuk mengenal pencipta kita, untuk mengenal siapa yang berkuasa dalam hidup kita. Pertama kita harus melalui alam ciptaan ini, alam semesta. Kedua melalui akal, budi, dan hati nurani kita. Nah, itu pernyataan umum yang disebut dengan pernyataan umum. Ada 2 bagian itu. Ada pernyataan khusus melalui kitab suci dan Yesus Kristus. Nah, itu. Dan selama ini di dalam komunitas kita, di umat-umat kita, jemaat-jemaat kita, masyarakat kita, kadangkala ketika datang di gereja, mereka hanya mendapatkan siraman rohani yang tidak maksimal, tidak maksimal. Akhirnya mereka mau betul-betul mencari. Akhirnya mereka mendapatkan yang betul-betul murni dari mereka. Pandangan kita secara teologi Kristen, namanya spiritualitas, masing-masing kita mempunyai spiritualitas. Iman ini kan memiliki pribadi. Pribadi iman ini yang menyelamatkan kita adalah iman. Iman kepada Tuhan. Kalau kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang Dayak itu mengatakan
Jubata yang menjadi manusia, jadi melalui Yesus Kristus. Di situ akhirnya orang-orang kita memang harus kuat di dalam iman itu tadi. Iman baik itu diisi melalui spiritualitas lokal atau spiritualitas yang ada di wadah gerejawi. Nah, itu memang kita tidak mengatakan itu hal-hal yang tidak baik lah. Kita mengatakan bahwa itu adalah untuk menjawab kekosongan rohani itu tadi. Rohani ini kebutuhan semua orang, karena tanpa roh hidup kita juga karena akan kosong. Menarik karena dalam kepercayaan Dayak juga sebetulnya hampir mirip ya dengan teologi-teologi yang bangsa-bangsa lain. Ada manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, tadi menarik, rohani kita ini orang Dayak sekarang ini pada posisi ya mungkin dengan tingkat apa ya yang mereka rasakan sehingga kemudian mereka merasa rohani mereka ini kok kosong betul, sehingga ketika ada masukan-masukan dari luar hingga mereka berminat untuk mendalami dari sisi kerohanian yang dalam kebiasaan sering disebut dengan spiritualitas tadi ya. Nah, tapi kan akhir-akhir ini juga para teman-teman yang di spiritualitas ini juga seringkali menampakkan apa ya, kalau saya baca, menampakkan diri dengan ilmu-ilmu kebal seperti atraksi-atraksi dan sebagainya. Kalau menurut pandangan Pak Pendeta itu gimana? Ya, yang seperti itulah wujud luapan emosional anak-anak kita yang belum terkendali dalam arti untuk penguasaan spiritualitasnya. Iya. Kalau ini ilmu-ilmu kebal itu memang sudah kesekian dari tingkatan spiritualitas. Ada bagian-bagian tertentu yang ditunjukkan melalui atraksi-atraksi sekarang ini. Memang kalau kita teliti, telah analisa betul-betul dari dalam, karena spiritualitas ini mengandung, pertama kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, asal usul kita menyatu dengan alam, menyatu dengan pencipta kita, dengan Tuhan, dan menyatu dengan sesama, menyatu dengan leluhur juga. Itu orang-orang yang sudah lama meninggalkan kita itu. Dan dalam spiritualitas itu dilibatkan semua. Seseorang yang sudah mengasah spiritualitasnya akan mampu peka dengan respon-respon dari alam tadi, tanda-tanda alam, tanda-tanda leluhur, tanda-tanda dari suara-suara Tuhan, akan peka sekali. Tetapi ketika mereka mendapatkan yang dikatakan bisikan atau mendapatkan wahyu dari ini, mereka akhirnya itu tadi mewujudkan mereka melalui kami dulu zaman kami kuat loh. Yang sekarang ini fenomena yang atraksi yang kebal-kebal ini ditampilkan oleh anak-anak ya, komunitas-komunitas sekarang ini memang lagi tahap, kalau nenek moyang kita telah dari jauh itu tahap untuk paborian, perobatan. Yang tahan. Jadi lebih banyak sebetulnya pada ritus itu ya. Ritus Balia. Penyembuhan zaman-zaman dulu. Itu kan roh-roh orang kita dulu, zaman-zaman dulu kan nenek moyang kita tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, tidak ada apa, leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita. Mereka mengamalkan kemampuan kepekaan mereka terhadap suara alam, suara Tuhan, suara-suara yang ada di alam ini dan leluhur-leluhur. Mereka minta pertolongan. Jadi sebetulnya kalau dengan demikian artinya dari sisi spiritual sebetulnya baru pada tahapan dasar ya. Jadi boleh kita istilahkan seperti orang atau anak-anak yang baru belajar menggunakan sepeda motor. Ketika pandai langsung gas, semau-maunya dia ngegas, main cali segala apa enggak. Ya kira-kira analoginya itulah ya.
Jadi fenomena menunjukkan diri dengan ilmu-ilmu kebal itu. Tapi secara prinsip sebetulnya menurut Pak Pendeta seperti apa soal fenomena ilmu kebal yang ditunjukkan oleh anak-anak muda ini? Ini memang kalau berbicara spiritualitas itu memang normal. Normal ya? Normal. Ya. Kalau spiritualitas itu memang mengasah kemampuan kekebalan itu, kemampuan kepekaan indera kita, kemampuan penguasaan diri, kemampuan penguasaan emosional kita. Nah, itu memang spiritualitas berkutat sekitar situ. Iya. Artinya sebetulnya tidak juga terlalu menjadi persoalan sebetulnya. Baik, sebagaimana yang tadi, kebetulan pada sesi ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Herculanus Didi SPD. Beliau adalah Ketua Umum Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Seperti apa pandangan beliau tentang fenomena ilmu kebal dan dunia spiritualitas Dayak yang terjadi akhir-akhir ini? Mari kita simak dialog saya dengan kedua narasumber kami yang luar biasa ini, pemuda Dayak. Nah, pandangan Bang Didi terkait dengan spiritualitas Dayak yang mereka kembangkan, yang kemudian dicap sebagai mereka mengembangkan ilmu kebal yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti apa? Baik, kesempatan yang baik ini saya juga merasa sangat tertarik di dalam beberapa hal, terutama dalam saat-saat ini ada beberapa goncangan-goncangan atau pembicaraan-pembicaraan yang berkenaan dengan munculnya komunitas-komunitas spiritual maupun organisasi-organisasi masyarakat Dayak pada umumnya yang selama ini dalam kurun waktu 2 bahkan 10 tahun yang ke depan ini itu sangat pesat. Secara umum kita sebagai masyarakat orang Dayak adalah sangat bangga dengan banyaknya komunitas-komunitas yang muncul pada saat ini. Itu satu kebanggaan bagi kita sebagai masyarakat orang Dayak. Secara kebetulan saya juga terlibat langsung di dalam hal ini, terutama di dalam mengenai tentang spiritual yang bahkan bukan dalam cukup lama ya, 20 tahun yang lalu kita sudah berkecimpung. Ketika kami dulu memang itu hanya baru sedikit sekali, tetapi dengan sekarang ini ya, 10 tahun ke depan ini sudah menjamur, sudah apa, kita merasa senang dan bangga melihat terutama kaulah pemuda kita yang sekarang ini punya kemampuan. Itulah harapan-harapan kita. Itu selama yang kami jalani di dalam komunitas baik tentang seni budaya, spiritual adat, kita hubungan kita dengan para leluhur kita. Kita sebut, kita namakan, kita puja adalah kita dengan sebutan Jubata tadi. Jubata. Pemahaman Jubata ini ya kalau dierti dari gereja itu adalah yang Maha Kuasa Sang Pencipta, yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi sebetulnya juga yang dikembangkan oleh anak-anak muda ini sebetulnya juga bukan menyembah berhala gitu ya, bukan menyembah setan, iblis, hantu segala apa. Tidak. Sebetulnya apapun bentuk doa mereka ini selama ini sebetulnya juga berdoa kepada Tuhan ya, hanya dengan cara yang lama, warisan leluhur mereka, agama asli. Oke. Baik, saya lanjutkan. Oleh karena itu, menurut saya tidak ada pertentangan antara komunitas-komunitas spiritual, pencipta budaya apapun bentuknya, seni budaya dan sebagainya, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dengan ajaran agama. Dengan ajaran agama apapun. Dengan ajaran agama apapun. Yang terkait dengan tadi Pak Pendeta Lipius menyampaikan salah satu alasan yang kemudian kenapa anak-anak muda Dayak ini kemudian lebih tertarik kepada dunia spiritualitas Dayak yang merupakan warisan leluhur Dayak. Nah, tadi Pak Pendeta Lipius menyampaikan sebetulnya mereka merasa ada kekosongan rohani. Nah, dalam hal ini ya ada kekosongan karena mungkin
tidak adanya pembinaan atau pendampingan dari lembaga-lembaga yang berwenang kepada anak-anak muda ini. Menurut Bang Didi gimana nih? Kalau menurut saya ini sangat penting. Bahkan ini perlu kita duduk bersama-sama ya, antara komunitas-komunitas spiritual maupun organisasi masyarakat daya ini maupun lembaga daya. Mari kita duduk bersama-sama untuk kita diskusikan supaya di mana ada tidak salah pemahaman dan pengertian seolah-olah barang ini komunitas ini bertentangan, padahal itu tidak. Di situ banyak kemiripan-kemiripan, ada kesamaan-kesamaan. Sebagaimana kita mengungkapkan atau meminta kepada Sang Jubata tadi, ya Tuhan Yang Maha Esa tadi melalui leluhur kita, menurut tradisi kita masyarakat orang Dayak, itu sangat penting. Maka saya pikir lebih baik dan ini sangat-sangat terhormat kita para baik lembaga adat, dewan adat, kemudian komunitas-komunitas spiritual, kemudian organisasi masyarakat. Ayo kita bersama-sama duduk bersama-sama satu meja dengan lembaga-lembaga gereja supaya ada titik temu, supaya tidak ada salah pemahaman di dalam hal ini. Saya pikir itu yang sangat penting di dalam kita untuk berdiskusi itu. Ya, menarik. Pak Pendeta Alif, mungkin ada tambahan? Ya, Tadi ada usulan Bang Didi sebagai orang ormas ya, pimpinan ormas. Masih ada memungkinkan nggak ada dialog antara ormas-ormas Dayak, komunitas-komunitas spiritual dan sebagainya dengan lembaga-lembaga gereja? Kira-kira seperti apa? sangat masih bisa terjadi dialog, karena dialog inilah yang akan mendapatkan titik temu yang selama ini masing-masing merasa super power. Umpamanya gereja merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih dan umpamanya masyarakat adat juga merasa lebih juga. Ketika dialog terjadi, disitulah kita akan mendapatkan titik temunya, benang merahnya, di mana yang harus kita kerjakan bersama. Apa kerja gereja, apa kerja komunitas, masyarakat adat, apa kerja ormas-ormas untuk memajukan peradaban Dayak. Intinya kita ini di bumi Dayak, di bumi Borneo, di tanah Dayak, di pulau Borneo. Kita harus betul-betul menerapkan, memahami yang namanya kosmologi. Worldview, cara pandang orang-orang di bumi Borneo ini secara khusus suku Dayak. Agama apapun itu, gereja apapun itu harus bisa berdialog untuk bisa memahami ini. Karena gereja hadir di bumi Borneo ini untuk memajukan juga masyarakat adat, untuk betul-betul bukan istilahnya menindas, tetapi mengangkat derajat masyarakat adat, masyarakat Dayak, dan masyarakat yang ada di bumi Borneo ini. Dan selama ini memang kami sebagai rohaniawan, salah satu kami sebagai pendeta juga sangat prihatin karena sepertinya ada upaya pembenturan antara agama, antara gereja dan masyarakat adat, antara budaya dan agama. Jadi seperti itu ya yang sepertinya dirasakan yang ini yang harus kita dialogkan, yang harus duduk satu meja, kita bicarakan bersama. Apa sih banyak hal yang sudah terjadi. Ada gereja mencap ini berhala, ini tidak baik, ini kafir, ini bidah. Ada juga masyarakat adat mengatakan, oh ini membuang adat, ini membuang adat, ini tidak menghargai adat. Ada juga yang membakar gereja. Sudah ada terjadi banyak hal di masyarakat kita ini. Kenapa tidak ada dialog tadi? Sangat terbuka kami untuk berdialog dengan masyarakat adat dari segi kita sebagai pendeta.
sebagai Oke. gereja. Jadi pertanyaan terakhir nih, kira-kira Pak Didi bisa nggak kira-kira Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat semacam menjadi mediator ya atau fasilitator Ya, untuk fasilitator, ya. inisiator untuk mempertemukan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas spiritual Dayak ini dengan lembaga gereja, Ya. mengambil ini. Saya pikir itu baik, ya tentu ya tidak hanya artinya kita balada saja, tetapi mari kita bersama-sama, tetapi pada intinya balada siap. Artinya untuk bagaimana sebagai inisiator maupun sebagai presentator, bagaimana kita untuk bisa duduk bersama-sama antara komunitas-komunitas pencipta budaya ini supaya kita bisa bersama-sama duduk dengan lembaga-lembaga gereja yang ada di tempat ini supaya kita ada satu persepsi. Harus persepsi ya, kita juga sangat menghargai kepada kaula-kaula pemuda kita, ya kaula muda kita yang selama ini mereka sangat eksis ya untuk mengembangkan diri, untuk melihat jati dirinya, tetapi toh itu banyak yang beranggapan lain. Itulah yang harus kita tangkal, harus kita luruskan dan kita duduk bersama supaya ada titik temu dan titik terangnya. Ya. Baik, terima kasih Bang Didi telah hadir untuk dialog sesi ini. Terima kasih Pak Pendeta Arifin. Baik, teman-teman, jadi kita tentu semua harus peduli dengan perkembangan situasi yang ada. Sebagaimana tadi yang digambarkan oleh Pak Pendeta, ada upaya-upaya dari pihak luar untuk membenturkan antara adat dan agama. Secara khusus membenturkan antara orang-orang Dayak dengan agama-agama Kristen ya. Sehingga ini tentu terkait dengan isu prihatin dengan ilmu kebal. Nah, tadi ada pada penghujung dialog kita sudah tergambarkan Bang Didi selaku Ketua Umum Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat bersedia dan siap untuk memimpin, menginisiasi dialog antara gereja dengan adat Dayak. Ya, dalam hal ini oleh komunitas-komunitas atau OKP Dayak ya. Sehingga ada titik temu dan menurut Pak Pendeta Lipis juga tadi ini sangat penting karena kedua-duanya hidup di tanah Borneo, di tanah Kalimantan di mana hidup orang Dayak, dan tentu saja gereja juga tumbuh subur di tengah orang Dayak karena ada kepercayaan bahwa dari gereja sendiri sebetulnya juga tidak sangat toleran dengan keberadaan adat istiadat dan budaya Dayak. Nah, tentu kita memerlukan dialog yang secara terus-menerus yang mudah-mudahan beberapa waktu ke depan dialog antara agama dengan adat ini bisa terlaksana sehingga kita dapat menciptakan situasi yang nyaman di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat terkait dengan fenomena munculnya komunitas-komunitas spiritual. Nah, sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh kedua narasumber kami, agama maupun adat sumbernya adalah iman. Mereka sama-sama menyatakan tunduk dan patuh pada Sang Tertinggi yang suci, yang agung, yang oleh agama disebut Tuhan, sementara yang menurut adat istiadat orang Dayak disebut dengan Jubata. Jadi karena keduanya sama, maka tentu agama maupun adat diciptakan adalah untuk keselamatan semua umat manusia yang ada di Borneo ini khususnya. Baik, terima kasih atas semua perhatian kita. Akhir kata kami ucapkan adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, bah sengat Kak Jubata. Harus.